Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, selamat pagi. Hai. Apa kabar hari ini? Sehat ya tentunya. Puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita boleh bersekolah minggu kembali, bertemu lagi lewat sekolah minggu online di KJ Wiro Brajan. Terima kasih untuk adik-adik tetap setia dalam sekolah minggu pada pagi hari ini, hari Minggu 9 Mei 2021. Nah, adik-adik, kita mengucap syukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas kita sampai dengan hari ini ya. Kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, kita bersuka cita. Nah, kita mau membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa dulu ya adik-adik. Nah, doa kali ini, doa pembukaan akan dibawakan oleh teman kita, Adik Benita. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami mau melaksanakan sekolah minggu. Berkatlah guru-guru yang mau mengajar hari ini. Berkatilah sekolah minggu kami hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Adik Benita untuk doa pembukaannya. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, kita memuji nama Tuhan, kita bersuka cita yuk. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Kita puji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Nah adik-adik, masih inget nggak cerita minggu lalu? Apa ayo? Siapa yang bawakan firman Tuhan minggu lalu? Nah minggu lalu kalau adik-adik masih ingat tentang apa ayo? Kasih. Nah kasih Tuhan tanpa syarat. Artinya apa adik-adik? Tuhan kalau mengasihi kita ya nggak ada syaratnya apapun. Kita juga harus mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak adik kita, semua yang ada di rumah, juga teman-teman kita ya. Bahkan musuh kita dikasih nggak adik-adik? Tetap dikasihi ya adik-adik. Nah kita harus saling menyayangi untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik,
kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Tahu lagu ini? Ada satu sobatku yang setia. Nah, adik-adik sambil bertepuk tangan ya, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, Mbak Dian mau tanya nih, adik-adik punya teman nggak di rumah? Punya sahabat nggak di sekolah? Pasti punya ya, pasti punya. Mbak Dian juga punya sahabat adik-adik. Nah, ada tadi di pujian tadi ya, ada satu sobatku yang setia. Itu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, kita juga punya sahabat ya adik-adik. Kalau hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar tentang seorang sahabat yang begitu mengasihi kita. Aku sahabatmu, kamu sahabatku. Nah, kita semua harus saling mengasihi dan menyayangi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semua sehat di tengah pandemi COVID yang belum berakhir. Pada sekolah minggu online hari ini kita akan belajar tentang satu tema, Allah sahabatku dan aku sahabatmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya kita lebih senang ketika memiliki sahabat daripada musuh. Semakin banyak sahabat di berbagai tempat,
tentunya hati kita akan merasa semakin senang. Karena dengan adanya banyak sahabat, kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan secara bersama-sama. Dan tentunya kalau dilakukan secara bersama-sama akan menjadi lebih asik dan menyenangkan. Misalnya bermain bersama, belajar bersama, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, atau keadaan-keadaan yang sifatnya darurat, dan kita sangat membutuhkan kehadiran orang lain, maka dengan memiliki sahabat, kita akan dimudahkan. Kita akan begitu cepat mendapat pertolongan dari sahabat-sahabat kita. Kita akan dibantu oleh mereka. Di antara sekian banyak sahabat yang kita miliki, ternyata ada sahabat yang begitu dekat, begitu setia, dan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin kehadiran dia dan apa yang dia lakukan untuk kita, kita tidak pernah menyadarinya dan merasakan. Siapa itu? Sahabat yang setia, begitu dekat dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Yesus. Sekali lagi, dia adalah Yesus. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 12 sampai 15 yang memberi kesaksian tentang siapa itu Yesus dan kita itu siapa di hadapan Yesus. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-15 akan saya bacakan, dan adik-adik bisa mempersiapkan Alkitab sendiri di rumah masing-masing. Demikian sabda Tuhan, Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-15 yang begitu jelas memberi kesaksian dan menunjukkan kepada kita tentang kita itu siapa dan Yesus itu siapa bagi kita. Kita dinyatakan bahwa kita adalah sahabat Yesus, dan Yesus telah menyatakan diri sebagai sahabat kita. Yesus sebagai seorang sahabat telah melakukan banyak hal atas kehidupan kita yang kadang kita tidak pernah merasakan dan menyadarinya. Salah satu contoh misalnya apa? Hari ini kalau kita mau merenung dan menghayati, kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Itu adalah bagian dari anugerah Tuhan Yesus. Atau beberapa hari yang lalu, di mana hidup kita tidak berkekurangan, kita bisa makan 3 kali sehari. Kita membutuhkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas. Semua sudah dikaruniakan dan disediakan oleh Yesus. Betul, itu mungkin melalui orang tua kita, itu mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, tetapi sungguhnya itu berasal dari Yesus, sahabat yang begitu setia kepada kita. Dan ada kasih yang begitu besar yang telah diberikan dan dianugerahkan kepada kita. Bukan berupa kesehatan, bukan berupa rezeki yang cukup, bukan berupa makanan,
bukan berupa mainan, tetapi ada satu hal yang sungguh berharga dan telah dianugerahkan kepada kita oleh sahabat kita yang begitu setia. Apa itu? Nyawa. Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa, supaya kita beroleh keselamatan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, maukah adik-adik menjadi sahabat Yesus? Nah, tadi disebutkan di ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau adik-adik mau menjadi sahabat Yesus, ada syarat. Apa syaratnya? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jikalau adik-adik melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Apa sih yang Yesus perintahkan kepada kita? Di ayat yang ke-12 jelas dinyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah Yesus yang menjadi syarat supaya kita bisa menjadi sahabat Dia adalah agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki kesediaan, kalau kita memiliki kesanggupan untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, maka kita akan menjadi sahabat Yesus. Nah, hari ini kita juga akan melihat bagaimana orang-orang yang telah dijadikan sahabat oleh Yesus itu menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Kita akan saksikan video berikut. Wir halten den Ramadan für etwas sehr Wertvolles und wir denken, beten und sich füreinander und für Gott öffnen, das schafft eine gute Menschlichkeit, das schafft Friedenskräfte. بالتضامن رأوا أنهم يعطوا فرصة ويعرضوا للمسلمين إمكانية إقامة صلاة الجمعة في فضاء الكنيسة، وهذه كما قلت مبادرة طيبة وجيدة وتحمد وتشكر. In der wir tiefste Dankbarkeit verspüren, den Gastgebern uns die Türen geöffnet haben und uns ermöglichen, die muslimische Freitagsgebet und das Gebet zu verrichten. Allah sagt, Surah An-Nisa, Vers 36. والله وانا في الاول وانا جاي كنت مستغرب الفكره شويه، بس الاحساس جميل جدا. فكره في الوقت اللي ما فيش اماكن في كل المساجد والمسلمين مش لاقيين اماكن يصلوا فيها، مبادره كويسه جدا فعلا من الكنيسه. شعور لا يوصف، شعور رائع، شعور يجعل الانسان يشعر في الاخوه بين البشر. الناس ومصالحهم، وزن ومصالحهم، وزن كمية الفيروسات التي Nah, itu tadi adik-adik untuk saudara-saudara kita yang di Berlin yang juga menjadi sahabat Yesus telah menunjukkan rasa kasihnya kepada sesama, khususnya saudara-saudara kita umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan sebagaimana kita tahu, pada bulan Ramadan biasanya aktivitas dari saudara-saudara kita umat Islam
untuk beribadah di masjid itu cukup tinggi, banyak yang hadir. Tapi karena di sana juga masih berlangsung pandemi COVID, sehingga ada batasan tentang jumlah kehadiran yang diizinkan untuk datang ke rumah ibadah. Dibatasi tadi kurang lebih 50 orang. Dan ketika gereja melihat itu, maka gereja membuka diri, memberi kesempatan pada mereka untuk memanfaatkan sebagian dari ruang atau bahkan ruang gereja itu sendiri untuk dipergunakan bagi saudara-saudara kita umat Islam yang hendak melakukan ibadah. Saya kira ini satu hal yang indah, satu hal yang bagus, dan menjadi bagian dari bagaimana kita mewujudkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Nah, saya kira itu untuk pembelajaran sekolah minggu hari ini, dan mari kita menjadi sahabat Yesus dengan menunjukkan rasa kasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan latar belakang, tanpa membeda-bedakan jenjang pendidikan, dan juga hal-hal lain yang biasa kita pergunakan untuk membuat semacam sekat atau tembok yang memisahkan kita dengan mereka. Sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, mari kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Rosdiana untuk firman-Nya hari ini. Sangat memberkati kita semua ya adik-adik di rumah. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan dulu ya. Sudah siap belum persembahannya? Disiapkan dulu yuk. Boleh dibantu mama papa, bapak ibu kakak semua di rumah. Nah persembahannya dimasukkan dalam amplop ya adik-adik. Nanti boleh diserahkan ke bapak ibunya di rumah. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan membantu adik-adik untuk mengambil persembahannya. Nah, yuk kita mau memberikan persembahan buat Tuhan dengan pujian bersyukur. Teman-teman, kami persembahan, mari kita nyanyikan lagu bersyukur. Oke adik-adik, kita mau doa persembahan dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau mengasihiku.
terasa berjalan cepat ya. Kita sudah hampir di penghujung acara. Tapi kita mau ada aktivitas dulu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Dia ingin mengajak adik-adik untuk doa penutup dulu ya. Nanti akan dibawakan oleh teman kita. Nah, adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap bersukacita dan bersemangat. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah selesai sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dan undur dari tempat ini. Mohon bimbingan-Mu dalam kegiatan kami satu hari ini. Dan bergaul dengan masyarakat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Magda. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Sebelum kita mulai, kita akan melihat aktivitas adik-adik minggu lalu yang keren-keren. Selamat menyaksikan. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana. Halo adik-adik, aktivitas kita kali ini kita akan membuat karakter sahabat. Bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama ada 3 lembar kertas warna-warni, kemudian ada double selotip, ada lem kertas, gunting, spidol, stik es krim. Kalau tidak ada stik es krim, adik-adik boleh menggunakan sedotan bekas ataupun tusuk sate. Lalu ada 2 lembar
kertas yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, kita ambil kertas, kemudian kita lipat seperti ini. Kita lipat hingga sampai ke ujung. Nah, jika sudah selesai melipatnya, adik-adik kemudian lipat lagi menjadi 2 bagian. Kemudian adik-adik gunting. Jika sudah digunting, kita buka lipatannya, kemudian kita bagi menjadi 2. Kemudian kita ambil stik es krim, kita beri double selotip, kemudian kita tempelkan. Nah, jika sudah, kita ambil kertas yang berbentuk lingkaran, kemudian kita gambar wajah anak laki-laki. Jika sudah, adik-adik boleh menempelkan wajah tersebut di bagian ujung kertas yang sudah dilipat. Boleh menggunakan lem kertas ataupun double selotip ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut. Yang satunya kita lipat juga ya adik-adik. Lakukan lipatan hingga sampai ke ujung. Jika sudah selesai melipat, kemudian adik-adik lipat lagi menjadi 2 bagian. Kemudian di bagian sisi sininya kita berikan lem kertas. Nah, jika sudah menempel seperti ini, ambil stik es krim yang satunya, kemudian beri double selotip. Kemudian kita tempelkan. Nah, kemudian kita akan menggambar wajah anak perempuan. Kemudian kita beri lem dan kita tempelkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini karakter anak perempuan dan ini karakter anak laki-laki. Kemudian kita ambil kertas yang satunya yang agak besar. Kemudian adik-adik boleh menempelkan gambar yang sudah kita buat tadi.
Nah, jika sudah, adik-adik boleh tuliskan di bawahnya. Sahabat di dalam Tuhan. Nah, aktivitas kita kali ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa nanti hasilnya difoto, kemudian minta tolong orang tua untuk mengirimkan di WhatsApp grup forum orang tua. Selamat beraktivitas adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.